Kisah ini berawal dari sebuah pertemuan kawan lama, Ilham dan Reza. Keduanya adalah teman semasa sekolah. Reza yang bekerja sebagai supir penghantar galon mineral, tak sengaja bertemu dengan Ilham yang mempunyai perusahaan tempat Reza mengirim galon mineral. Ilham sangat senang bertemu kawan lamanya itu. Reza pun senang. Ilham yang kini sudah sukses tetap mau mengenalnya, berbeda dengan kawan-kawannya yang lain. Ilham mengajak Reza mengobrol soal masa-masa sekolah dulu, tapi Reza hanya punya waktu sebentar karena harus melanjutkan pekerjaannya itu. Ilham meminta ke Reza, nanti setelah sepulang kerja, datanglah ke sini. Kita lanjutkan obrolan kita ini. Reza pun mengiyakan ajakan Ilham ini. Dia pun segera pergi untuk segera menyelesaikan pekerjaannya itu. Sore hari, setelah kerjaan selesai, Reza bergegas ke perusahaan Ilham kawannya itu. Reza pun menuju ruang Ilham di lantai 3 dengan dihantar satpam. Sepanjang orang yang dia temui di situ, seolah memandangnya dengan tatapan aneh. Reza tahu, Reza yang datang dengan memakai baju seragamnya yang lusuh itu, tak pantas untuk bertemu dengan seorang pimpinan di perusahaan itu. Bahkan tak hanya karyawan Ilham, satpam pun sama sekali tak menghargainya. Tapi Reza berusaha mengabaikan itu semua. Yang penting dia akan bertemu dengan kawan lamanya itu. Meskipun di hati kecil Reza, dia malu untuk bertemu Ilham karena statusnya yang begitu jauh. Reza pun akhirnya masuk ke ruangan Ilham dan bertemu dengannya. Ilham pun menyuruhnya duduk dan memanggil office boy untuk membuatkan minum dan membawakan cemilan. Keduanya asyik ngobrol ke sana ke sini, membahas cerita tentang di sekolah dulu. Reza adalah sosok yang baik dan pintar di sekolah. Tak hanya itu, dia juga sosok yang pemberani di mata Ilham. Tak jarang Reza selalu pasang badan saat Ilham diganggu di sekolah. Kebaikan-kebaikan Reza yang teringat di mata Ilham. Ilham pun menanyakan kondisi Reza sekarang, apa Reza sudah menikah? Reza pun menjelaskan bahwa Reza pernah menikah. Tak hanya itu, Reza juga mempunyai satu anak laki-laki. Tapi sayangnya Reza ditinggal istrinya karena Reza tak punya kehidupan yang layak di mata istrinya. Mendengar itu Ilham pun ikut prihatin. Reza pun menanyakan hal serupa kepada Ilham. Ilham pun menjawab bahwa Ilham sudah menikah. Akan tetapi sampai saat ini, Ilham belum dikasih momongan. Mendengar itu, Reza memberikan semangat untuk Ilham. Sampai di suatu momen, Ilham menawarkan kerjaan untuk Reza. Ilham bilang gaji di sini mungkin 3 kali dari tempat kerjamu sekarang. Reza mengucapkan terima kasih kepada kawannya itu, akan tetapi Reza juga menolak tawaran itu. Aku sebenarnya mau, tetapi aku tak menguasai job kerjaan di sini. Walaupun aku kawan baikmu, tak seharusnya aku merugikanmu nanti, ucap Reza, yang membuat Ilham makin salut dengan kawannya itu. Jujur Ham, aku memang lagi cari kerjaan. 2 hari lagi kontrakku habis. Tapi aku kesini bukan cari kerjaan, aku pengen ketemu kamu. Kamu cari kerjaan bagian apa Zah? Tanya Ilham. Supir Ham. Karena modalku Simbi, pengalaman kerjaku supir. Jawabnya. Kebenaran aku cari supir, supirku keluar. Kamu sengaja bantu aku atau memang cari supir beneran? Tanyanya. Beneran Zah? Tapi aku nggak enak mau nawarin ke kamu tadi. Kali kamu mau nyoba kerjaan lain. Jawab Ilham. Ya aku mau. Kalau begitu, ucap Reza. Reza mulai 2 hari ke depan akhirnya mulai kerja di Ilham. Mereka melanjutkan obrolan mereka. Karena sudah malam Reza pun akhirnya pamit pulang. Waktu berjalan akhirnya, Reza mulai kerja jadi supir Ilham. Meskipun mereka kawan, tetapi Reza berusaha seprofesional mungkin saat bekerja dan akan berubah sikap saat di luar jam kerjanya. Setelah 4 bulan berlalu, supir istri Ilham keluar. Reza ditugaskan untuk menggantikannya. Reza pun siap menggantikannya. Bahkan Reza menjadi supir Ilham dan istrinya Ilham. Melihat kerja Reza yang bagus, etika yang baik, Ilham pun memanggilnya. Ilham meminta antar ke sekolah mereka dulu setelah pulang kerja. Reza pun mengiyakannya. Mereka pun ke sekolah mereka sore itu. Mereka duduk di kantin yang biasa tempat curhat Ilham ke Reza.
Ilham pun membuka omongan. "Za, ingatkan jika aku mengajakmu ke sini, aku butuh bantuanmu." Reza pun hanya tersenyum, mengingat itu. "Apa yang bisa aku lakukan untukmu pasti aku siap," ucap Reza. "Za, aku divonis dokter tak bisa punya anak. Itu 2 tahun yang lalu. Kini aku tak bisa mengangkat singkongku. Aku sudah tak bisa bangun." Reza pun sedih mendengar curhatan kawannya itu. Ilham pun melanjutkan ceritanya. "Za, menurutmu istriku cantik gak? Kira-kira dia berhak gak untuk bahagia?" Reza pun hanya mengangguk sambil meratapi kesedihan temannya. "Jika kondisiku begini, apa aku bisa membahagiakannya? Aku sangat mencintainya. Aku gak siap kehilangan dia." "Za, kamu mau gak nolong aku?" tanya Ilham. "Aku bisa bantu apa, Ham?" jawab Reza. "Kamu bisa gak buat istriku senang? Kamu bisa gak buat istriku bahagia? Bisa gak kamu gantikan posisiku ini?" ucap Ilham. Sontak Reza pun kaget. Tak habis pikir dengan semua ini. "Ham, hati-hati mulutmu. Dia istrimu. Tak mungkin aku bisa menyentuhnya." "Kamu sudah gila, Ham," imbuh Reza. "Za, aku gak siap kehilangan dia. Aku gak rela jika dia dinikahi orang lain. Ini sudah aku pikir matang-matang, Za," ucap Ilham. Reza pun menangis di depan Ilham. Reza tak menyangka orang sebaik Ilham menerima semua ini. "Aku gak mungkin bisa, Ham," ungkap Reza. "Tolong aku, Za. Kamu sahabat baikku. Jika aku nanti punya anak dengan istriku, aku berharap itu dari kamu, sahabatku sendiri. Orang baik yang lama aku kenal, Za," ungkap Ilham. Dengan berat hati, Reza terpaksa melakukan ini semua. Ilham mengajak Reza pulang ke rumahnya. Reza disuruh menunggu di depan. Ilham masuk menemui istrinya dan menceritakan semua. Istrinya pun marah atas keputusan suaminya itu. Ilham pun dengan sabar menjelaskan ke istrinya itu. Dia akan menganggap semua tak ada apapun. Seperti biasa, hanya Reza menggantikan peran itu saja. Setelah diskusi lama, istri Ilham pun terpaksa menyetujuinya. Meski sakit, Ilham harus melakukannya. Reza tak lagi jadi supir Ilham lagi, tapi menjadi supir pribadi Lala, istri Ilham. Meskipun awalnya canggung, tapi Reza berusaha mencairkan suasana. Mereka pun akhirnya dekat. Akal tetapi Lala yang dulunya menolak setelah sekali main dengan Reza. Makin gak karuan, dia sering memintanya. Punya Reza bisa 2 kali lebih dari punya Ilham. Tak hanya itu, stamina Reza yang tak habis-habis membuatnya kewalahan. Lala mulai terbui dengan Reza, yang dulu dengan Ilham 2-3 hari sekali. Dengan Reza sehari bisa 3-4 kali. Reza pun mulai tertarik dengan tingkah manja Lala. Lala yang begitu agresif dan tak tahu tempat selalu memintanya, membuat Reza menikmati hubungan ini. Tetapi mereka tetap menghargai Ilham. Mereka seolah tak ada apa-apa di depan Ilham. Mereka bertiga mulai bahagia dengan kabar kehamilan Lala. Dan hubungan ini terus berlanjut hingga saat ini.